di Undang-Undang 35 2009 itu pengguna atau pecandu murni dalam tanda kutip ya, pecandu murni ini memang wajib untuk direhabilitasi gitu. Oke. Bahaya narkoba yang saat ini sudah tidak lagi di lini kalangan pelajar SMA, tetapi sudah menembus di sekolah dasar atau pelajar sekolah dasar. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Dan bagaimana sih caranya untuk bisa mencegah supaya penyebaran narkoba ini tidak lagi di kalangan pelajar, atau kalau bisa sih dihapuskan seperti itu ya. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan BNN dan sudah hadir di sebelah saya yaitu adalah Pak Susilo. Beliau ini adalah Subkoordinator P2M BNN Kota Malang. Selamat pagi Pak Susilo. Selamat pagi Mbak Citra. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terlihat auranya tuh aura-aura yang bersemangat. Pak Susilo, ini adalah kali kedua saya main ke BNN ya. Dulu kita pernah bahas tentang narkoba, di mana narkoba ini sudah bukan lagi di kalangan pelajar SMA, tetapi sudah menembus di pelajar-pelajar sekolah dasar. Ini kan sangat mengkhawatirkan ya bagi kami yang khususnya adalah orang tua seperti itu. Dan sebenarnya apa atau bagaimana cara untuk bisa mengantisipasi supaya anak-anak kami nih gitu kan terhindar dengan bahaya narkoba? Baik, terima kasih Mbak Citra atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih. Yang pertama karena kami BNN Kota Malang dalam rangka mewujudkan zona integritas kawasan bebas korupsi, kami kemarin difasilitasi oleh rekan-rekan Dinas Kominfo untuk pembuatan web BNN Kota Malang sekaligus untuk laporan pengaduannya gitu. Dan itu sangat kami apresiasi. Jadi masyarakat sekarang lebih gampang untuk mengakses layanan informasi. Yang kedua, menjawab pertanyaan Mbak Citra tadi, kebetulan kami sekitar 2-3 tahun terakhir ini Mbak Citra, kami ada program namanya Kelurahan Bersih Narkoba, Kelurahan Bersinar gitu ya. Kelurahan Bersinar. Iya. Kalau kita mendengar kata-kata Kelurahan Bersinar atau Kampung Bersinar ya, sepertinya sudah tidak asing gitu ya, karena banyak rekan-rekan pemerintahan ya yang juga mempunyai program yang bersinar juga kan gitu ya. Kalau nggak salah ada dari rekan-rekan LH juga ya, kebersihan terkait kebersihan lingkungan ya gitu. Ada kampung tangguh ya, seperti itu ya Pak. Yes, ya. Dan rekan-rekan Polres juga sepertinya ada kampung tangguh juga ya, kampung tangguh narkoba. Nah sebenarnya program kami ini kami khususkan memang untuk penjangkauan bagi masyarakat yang susah mengakses layanan informasi tentang narkoba gitu. Karena menurut kami beberapa tahun terakhir ini masyarakat masih enggan gitu ya, enggan untuk mengakses seperti layanan yang sudah kami sediakan. Misalnya saja seperti layanan rehabilitasi misalnya gitu, atau layanan laporan informasi terkait tindak pidana kasus narkotika di luar sana gitu. Mungkin ada beberapa alasan, mungkin seperti ada rasa takut mungkin ya untuk melaporkan, atau cara teknis pelapornya gimana kan gitu. Mungkin masih ada suatu kebingungan. Maka dari itu kami membuat program Kelurahan Bersinar, Bersih Narkoba ini kami khususkan langsung penjangkauan kepada keluarga gitu. Jadi unit terkecil di masyarakat, di keluarga gitu. Kelurahan Bersinar itu sendiri Mbak Citra sebenarnya ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah, khususnya tingkat kelurahan gitu, kelurahan, di mana kami melibatkan rekan-rekan sampai tingkat kelurahan sampai dengan elemen-elemen masyarakat pendukungnya gitu. Seperti contohnya misalnya rekan-rekan Karang Taruna, tim penggerak PKK ya, dan LPMK dan lain sebagainya gitu. Nah, karena unsur-unsur tersebut sering langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan itu yang
lebih kami optimalkan kerjasamanya gitu Mbak Citra, kurang lebih seperti itu gitu. Seberapa penting sih Pak Susilo dengan adanya Kampung Bersinar ini untuk kedepannya seperti itu? Ya. Beberapa sudah kita ini ya, sudah kita dapatkan beberapa informasi-informasi ya, dan khususnya layanan rehabilitasi sekarang sudah banyak penjangkaunya gitu. Karena saya rasa ini lebih kita lebih mendekatkan diri ke masyarakat gitu. Karena memang selama ini petugas kami untuk turun ke masyarakat mungkin intensitasnya masih sedikit gitu ya, masih kurang. Dan program ini kami langsung bersentuhan dengan masyarakat ya, keluarga khususnya, dan rasa ketakutan itu sepertinya sudah sudah berkurang gitu. Karena memang kami jamin program ini bukan dikhususkan untuk seperti penegakan hukum gitu, tidak gitu. Karena memang murni untuk informasi edukasi gitu. Jadi lebih ke kayak sosialisasi nggak sih Pak Susilo? Ya, seperti itu ya? ya. Oke. Pak, di Malang ini ada sekitar 57 kelurahan. Ya. Untuk Kampung Bersinar sendiri di Kota Malang, apakah sudah mencakup ke 57 kelurahan yang ada di Kota Malang atau ada berapa? Baik, terima kasih. Jadi program Kelurahan Bersinar ini sebenarnya tujuannya memang ditujukan kepada seluruh kelurahan gitu ya. Tetapi karena mungkin adanya beberapa keterbatasan Mbak Citra, seperti mungkin ketersediaan anggaran dari pemerintah mungkin ya, kemudian petugas layanan jangkau juga, maka dari itu untuk saat ini kita fokuskan Kelurahan Bersinar ini adalah kelurahan yang kita tunjuk gitu, penunjukan gitu. Penunjukan ini kami dasarkan dari pemetaan kawasan rawan gitu. Ya, dari pemetaan kawasan rawan dari 57 kelurahan ini tahun ini kami ada 3 target kelurahan yang kami petakan dengan hasil pemetaannya kerawanannya masuk indikator bahaya gitu. Nah, kenapa kami fokuskan dulu program ini menyasar ke yang kategori bahaya? Karena kami harapkan ada hasil perubahan gitu ke depannya, supaya indikator ini bisa turun gitu. Jadi untuk informasi, pemetaan kawasan rawan ini kami petakan menjadi 4 kategori Mbak Citra. Yang pertama yang paling paling tinggi bahaya, kemudian waspada, siaga, dan aman gitu. Nah, tahun 2022 ini ada 3 kelurahan masuk kategori bahaya dan yang lainnya waspada dan siaga gitu. Sebenarnya bisa kami pastikan di Kota Malang ini hampir setiap kawasan atau daerah tidak ada yang tidak luput gitu ya? Benar-benar bersih gitu. Betul. Tidak ada gitu. Pasti ada ditemukan kasus, walaupun mungkin jumlahnya ada sedikit, ada yang banyak gitu ya, seperti itu. Oke. Tadi kalau Pak Susilo mengatakan bahwasanya kampung atau kelurahan Bersinar ini atas penunjukan seperti itu. Lantas bagaimana sih Pak Susilo ketika kelurahan ini pengen gitu ya, saya pengen deh dijadikan kelurahan Bersinar. Apakah ada syarat-syarat khusus gitu untuk supaya kampung ini atau kelurahan ini menjadi kelurahan bersinar seperti itu? Terima kasih. Itu justru kalau ada yang seperti itu mengajukan diri, kami sangat berterima kasih mungkin. Karena memang kembali lagi kami sampaikan tadi, karena adanya beberapa hambatan ya, seperti anggaran dan lain sebagainya. Karena saya rasa pemerintah daerah mulai tahun ini sudah berkomitmen gitu Mbak Citra, melalui Pak Wali Kota sendiri. Untuk syarat-syarat dari kelurahan tersebut memang yang pertama harus ada komitmen gitu. Komitmen ini berasal dari perangkat kelurahan ya, dari lurahnya sendiri sampai ke perangkat kelurahannya sampai ke warga masyarakat sekitar gitu. Karena nantinya BNN di sini sifatnya hanya memberikan semacam mengadvokasi saja itu, mengadvokasi, memberikan petunjuk teknis terkait Kelurahan Bersinar. Untuk kelanjutan programnya memang kelurahan sendiri yang harus melaksanakan gitu. Syukur-syukur kalau mau dengan
anggaran sendiri gitu, mandiri gitu, akan lebih baik gitu. Oke. Pak Susilo tadi membahas masalah anggaran. Sebenarnya anggaran ini, apakah kelurahan yang menyediakan anggaran tersebut, ataukah BNN yang memberikan anggaran untuk Kelurahan Bersinar? Untuk anggaran kami dari APBN pusat, memang ada alokasi anggaran terkait pembentukan. Jadi kami sampaikan tadi di sini hanya sekedar kalau kita ngomong sih hanya di permukaan saja gitu Mbak Citra. Karena sifatnya hanya sampai pembentukan dan mengadvokasi perangkat-perangkat atau pemangku kebijakan yang ada di tempat tersebut gitu. Untuk kelangsungan program itu silahkan untuk melanjutkan sendiri, syukur-syukur gitu ya kalau ada alokasi anggaran sendiri gitu dari pemerintah daerah atau khususnya dari kecamatan atau kelurahannya gitu. Sebenarnya tidak hanya kita terbatas dari anggaran pemerintah, bisa juga kita bekerja sama misalnya dengan CSR perusahaan misalnya atau dana swadaya masyarakat gitu misalnya ya, yang lain gitu. Itu asal semua bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa tidak ada masalah untuk dukungan anggaran gitu. Karena kegiatannya juga tidak terlalu membutuhkan banyak anggaran sebenarnya gitu. Iya, betul. Pak, saya tertarik ketika tadi mengatakan bahwasanya ada 3 kelurahan yang memang ini dalam tanda kutip bahaya seperti itu ya. Nah, lantas tindakan seperti apa sih yang dilakukan dengan adanya Kelurahan Bersinar ini dengan kategori misalnya yang bahaya seperti tadi? Apakah ada misalnya rehabilitasi, difasilitasi seperti itu, atau tindakan-tindakan macam seperti apa gitu? Ya. Mungkin kami klasifikasi dari program kami sendiri mungkin ya, dari BNN sendiri. Kalau dari internal kami Mbak Citra, ada beberapa bidang seksi di sini yang memang setelah kita melakukan penunjukan atau penetapan Kelurahan Bersinar tersebut, ya, semua program kegiatan kami tujukan, kami prioritaskan ke daerah tersebut gitu. Misalnya kita bicara di pencegahan gitu, pencegahan untuk mulai dari sosialisasi, mungkin deteksi diri tes urinnya, ya, dan juga KIE, komunikasi informasi edukasi, semuanya kami tujukan ke tempat tersebut gitu. Nah setelah itu dari rehabilitasi ada pembentukan program IBM sebenarnya. IBM itu adalah intervensi berbasis masyarakat. Program ini murni tujuannya untuk menjangkau para pecandu gitu di masyarakat. Jadi kami tunjuk 5 orang sebagai agen pemulihan gitu. Agen pemulihan ini berasal dari masyarakat itu sendiri, dari daerah tersebut gitu. Jadi tupoksi agen ini bukan berarti agen bukan seperti agen itu Mbak Citra ya, yang Intel itu bukan. Oh bukan ya, beda. Bukan. Tapi ini agennya memang dari masyarakat sendiri. Ya, jadi agen tersebut kita berikan pelatihan, kita berikan memang surat tugas dari kami yang kami percayakan untuk dalam tanda kutip mencari gitu. Mencari di sini adalah mencari teman-teman di sana yang sebagai pecandu gitu. Karena menurut pengalaman kami, masyarakat ini akan lebih nyaman, lebih percaya kalau misalnya mereka itu bercerita dengan sesama teman sepergaulannya gitu, atau dengan tokoh masyarakat, tokoh agama di tempat tersebut gitu. Nah itu yang kita manfaatkan gitu, orang-orang yang mempunyai influence besar ya gitu ya di tempat tersebut. Nah itu kita manfaatkan untuk memberikan edukasi tentang rehabilitasi gitu, supaya mau diajak rehab ke kantor kami gitu. Iya. Karena kalau petugas yang datang Pak, udah takut duluan Pak Susilo. Petugas yang gitu datang, kami bayangannya baru udah yang nanti, aduh saya nanti ditangkap gitu itu ya. Itu terangnya. Biasanya kami baru parkir ini aja udah. betul. Kemudian seksi penyidikan juga kami fokuskan untuk lidik penyelidikan dan penyidikannya memang di tempat rawan tersebut gitu. Kalau seksi ini memang khususnya untuk penegakan hukumnya gitu, untuk proses penegakan hukum sampai ke tingkat pengadilan nanti gitu. Gitu. Ini yang menarik untuk saya. Ketika tadi Pak Susilo mengatakan bahwa teman-teman nih ya untuk mau direhab untuk mereka yang pecandu seperti itu. Sebenarnya sih Pak, untuk mereka yang pengguna gitu kan, wajarnya mereka ini direhabilitasi. Apakah mereka ini memang harus misalnya ditangkap, ditahan dan lain sebagainya? Ya. Ya itu memang yang masih menjadi kebingungan di masyarakat saya rasa. Untuk khusus kalau undang-undang kami mengatakan sebenarnya
di Undang-Undang 35 2009 itu pengguna atau pecandu murni dalam tanda kutip ya, pecandu murni ini memang wajib untuk direhabilitasi gitu. Oke. Oke. Kalau kita ngomong pecandu murni, berarti dia adalah tidak terlibat jaringan gitu, atau dia bukan seorang pengedar atau bandar gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memastikan kalau dia seorang pecandu murni gitu kan ya? Nah, yang pertama adalah melalui proses assessment gitu. Jadi kalau misalnya seseorang dibawa ke kantor kami, ke klinik kami untuk rehabilitasi, ada proses assessment, penggalian informasi dari tim medis kami gitu, tim dokter, untuk tingkat kerawanannya gitu, tingkat apa kecanduannya sudah separah apa gitu. Yang kedua, tim hukum kami bekerja juga untuk mengidentifikasi apakah orang tersebut terlibat jaringan atau tidak di luar sana gitu. Kalau memang sudah dipastikan ini seorang pecandu murni, maka wajib hukumnya direhabilitasi dan kami jamin tidak akan pernah dikenai sanksi pidana gitu, untuk orang tersebut gitu. Akan lebih baik kalau misalnya masyarakat datang ya untuk melaporkan diri gitu. Melaporkan diri ini maksudnya untuk mendapatkan layanan rehabilitasi gitu, untuk direhab. Itu akan lebih baik karena jika nantinya kami di luar sana sedang melakukan apa misalnya operasi atau apapun itu, jika ada seorang tertangkap tangan dengan barang bukti misalnya barang bukti narkotika, walaupun dia seorang pecandu gitu, tapi waktu dia tertangkap ada barang buktinya, nanti tindakannya bukan lagi rehabilitasi gitu. Ya, karena kami berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 9 2010 itu ada klasifikasi banyak sedikitnya barang bukti yang bisa diajukan rehab atau tidak gitu. Maksudnya gini, jadi penyidik pada waktu melakukan penangkapan di luar sana, jika seorang tersebut tertangkap dengan barang bukti, ya misalnya sabu di bawah 1 gram, atau ekstasi di bawah 8 butir, misalnya ganja di bawah 5 gram, itu masih bisa untuk diajukan rehabilitasi. Tapi jika barang buktinya lebih dari itu atau banyak, nah itu wajib hukumnya untuk diproses pidana gitu. Walaupun dia seorang pecandu murni, itu kan disayangkan. Sebenarnya dia bisa untuk direhab gitu kan. Nah makanya untuk itu pentingnya adanya kelurahan bersinar seperti itu ya Pak Susilo ya. Informasi tersebut bisa sampai karena orang kalau datang ke BNN udah takut duluan Pak. Nanti aduh dites urin duluan, tes ini, tes itu gitu ya. Dan inilah pentingnya adanya kelurahan bersinar. Pak, kita kembali lagi ke kelurahan bersinar. Ini yang sudah tersebar di Kota Malang, di kelurahan-kelurahan ini. Kejadian atau apa ya, bisa dibilang tuh kayaknya apa sih yang paling parah gitu loh selama di kelurahan atau di kelurahan bersinar ini yang Pak Susilo sudah sosialisasikan adanya kelurahan bersinar gitu kan. Agenda apa atau bisa dibilang yang paling parah itu apa sih Pak gitu yang ada di kelurahan bersinar ini? Laporannya itu? Ya, sebenarnya kami melibatkan rekan-rekan juga ya di kelurahan seperti misalnya Babinsa, Babin Kaptipmas, kemudian Linmas juga kan, kemudian juga tokoh masyarakat di tempat tersebut gitu. Nah, memang di situ tingkat kerawanannya tinggi gitu, dan bahkan kami ketemukan kemarin tidak hanya peredaran narkoba di situ, ada juga indikasi terkait radikalisasi gitu. Nah dari situ akhirnya ya petugas turun gitu ya. Nah itu memang fungsinya informasi-informasi seperti itu yang perlu kita dapatkan dari masyarakat gitu. Kalau misalnya tidak ada informasi yang masuk ke kita juga pasti tim kita susah untuk melakukan penjangkauan kan gitu ya. Nah selain itu juga kami juga sudah memberikan banyak pelatihan sebenarnya Mbak Citra kepada masyarakat di kelurahan rawan ini gitu, baik itu pemberdayaan alternatifnya, pemberdayaan masyarakatnya, ya, melalui pelatihan-pelatihan seperti apa pembuatan kopi, barista gitu, sablon, kaos dan lain sebagainya gitu. Karena berarti BNN memfasilitasi itu semua. Benar, luar biasa. Iya, karena kami rasa ada banyak di luar sana yang rekan-rekan setelah selesai rehabilitasi kemudian masih belum bisa menyalurkan kreativitasnya gitu, dan banyak masih yang menganggur di rumah kan gitu ya. Nah yang seperti itu kami fasilitasi untuk diberikan pelatihan
kemudian supaya nanti dia berkembang di luar sana bisa membuka usaha sendiri gitu. Harapannya seperti itu gitu. Karena kadang penerimaan masyarakat ya Pak Susilo, kita nggak tidak menutup kemungkinan ya anggapan masyarakat itu kadang dengan pecandu, narkoba dan lain sebagainya. Benar. Orang kan kadang membatasi gitu ya. Atau jangan deket-deket itu pecandu narkoba atau nanti anak kita ketularan atau apa gitu kan. Itu banyak sekali. Banyak sekali Mbak Citra, itu namanya stigma negatif di luar sana kan. Penilaian negatif itu tidak hanya, saya rasa tidak hanya mantan pecandu ya, seseorang yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan gitu ya, itu pasti akan jika kembali ke masyarakat pasti akan ada satu stigma gitu ya, penilaian tertentu gitu. Nah itu yang perlu kita edukasi juga ke masyarakat. Kami libatkan Karang Taruna, tim bergerak PKK, jadi setiap ada pertemuan, rapat-rapat internal, jadi kami selalu dilibatkan Mbak Citra, misalnya ya ada arisan apapun itulah ya di luar sana itu kami dilibatkan untuk berikan sosialisasi gitu, jadi langsung turun gitu. Nah ini pentingnya di situ. Nah masyarakat jadi tahu informasinya gitu. Lantas Pak Susilo, apa sih yang menjadi indikator bahwa kelurahan tersebut itu layak gitu ya untuk dijadikan sebagai kelurahan bersinar? Baik, yang pertama memang ada beberapa tahapan Mbak Citra sebenarnya di sini ya. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah memang tadi komitmen, saya sampaikan komitmen dari pemerintah setempat. Ya, kemudian tadi pemilihan penunjukan tadi kami dasarkan dari pemetaan tadi. Ya, kemudian penetapan. Nah ini penetapan ini sudah ada 5 kelurahan karena ini kan 6 karena sudah 2 tahun berjalan Mbak ya. Jadi ada 6 kelurahan yang sudah di SK-kan oleh Pak Wali untuk ditunjuk sebagai kelurahan bersinar. Nah, setelah penetapan itu di penganggaran ya itu penting juga saya rasa ya, harus ada persiapan untuk penganggarannya baik dari APBN, APBD maupun dari sumber yang lainnya. Kemudian ini deklarasinya itu pencanangannya gitu. Nah, berarti ini bisa dibilang kelembagaan seperti itu ya? Ya benar sekali Mbak. Dan kami selalu melibatkan rekan-rekan OPD gitu, baik dari bagian pemerintahan di balai kota maupun rekan-rekan Kesbangpol dan juga tentunya kecamatan dan kelurahan tersebut gitu. Dan pembentukan kelompok kerjanya sendiri itu juga biasanya sudah kami kerjasama dengan kelompok kerja yang sudah ada gitu, Pokja yang seperti yang Karang Taruna ya, kelurahan, Posyandu gitu Mbak ya. Tim PKK ya, LPMK yang ada di situ yang kami optimalkan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada program khusus gitu, pembentukan Pokja khusus sebenarnya tidak. Cuma kita sisipkan indikator kegiatan kita gitu. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih Pak Susilo, sebenarnya Kelurahan Bersinar ini sudah berjalan berapa lama? Kita sudah mulai dari 2020. Ya, jadi 3 tahun ini ya, kurang lebih 3 tahun ini sudah berjalan. Nah, lantas apa sih Pak faktor keberhasilan gitu ya, dikatakan bahwa Kelurahan Bersinar ini berhasil nih untuk bisa memfasilitasi masyarakatnya atau warganya seperti itu? Ya. Kita katakan berhasil kalau misalnya ada dukungan positif ya dari pemangku kebijakan di tempat tersebut ya, tentunya dari kelurahannya, kemudian ada dukungan dari masyarakatnya. Karena percuma kalau misalnya kita sudah memberikan satu jenis program dan pelatihan, tapi akan nantinya kedepannya akan mandek gitu ya, tidak berjalan gitu. Itu penting juga. Kemudian harus ada produk-produk di tempat tersebut. Misalnya seperti KII-nya, komunikasi, informasi, edukasi di tempat tersebut. Apakah sudah ada di tempat-tempat fasumnya gitu? Misalnya seperti poster baliho. Atau misalnya kita gerakkan untuk teman-teman dari kimnya untuk lebih ke media sosialnya gitu, sudah ada produknya. Kemudian kita lihat keberhasilannya dari monitoring evaluasi tahun kedepannya gitu. Baru kita lihat apakah sudah ada penurunan tingkat kerawanan kasusnya di situ, dan juga layanan rehabilitasinya di situ, apakah sudah ada anggota masyarakat di tempat tersebut yang sudah menjangkau layanan rehab gitu. Karena kan pastikan kalau sudah ditunjuk jadi Kelurahan Bersinar pasti ada pencandu di situ gitu. Jadi dan kami punya datanya, data tersebut apakah tahun berikutnya apakah berkurang atau tidak gitu. Menurun atau tidak seperti itu. Tapi kalau untuk rehabilitasi sendiri sebenarnya dilakukan di BNN atau di kelurahannya itu sendiri, Pak? Baik, di kelurahan kami biasanya membuat posko bersinar namanya Mbak. Jadi posko tersebut hanya sifatnya pengumpulan data gitu. Pengumpulan data
Setelah itu tentunya untuk proses rehabilitasinya diarahkan ke klinik Pratama di BNN misalnya gitu. Jadi ada beberapa layanan rehabilitasi tempat rehab Mbak Citra sebenarnya di Kota Malang ini baik dari pemerintah maupun swasta gitu. Di tempat kami bisa kalau Malang Raya misalnya di RSJ Lawang bisa. Kemudian di beberapa puskesmas juga, beberapa puskesmas di Kota Malang bisa. Kemudian untuk swastanya ada di Baru Makfirah mungkin Mbak Citra pernah dengar. Dan rumah sakit AMC juga bisa ya gitu. Bedanya mungkin kalau yang pemerintah kami gratis karena ada anggaran dari pemerintah. Kalau yang swasta ya berbayar mungkin ya gitu ya karena yayasan gitu. Betul. Tapi rata-rata ini mereka rawat jalan ya Pak untuk rehab ini? Untuk menentuan rawat jalan rawat inap berdasarkan dari asesmen awalnya gitu, tingkat keparahannya. Kalau misalnya masih coba pakai ya kita bisa lah rawat jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ediknya akut, pencandu berat ya harus dirawat inap. Rawat inap gitu, ya. Karena kalau rawat jalan juga agak sedikit khawatir juga ya, takutnya kembali lagi seperti itu ya. Karena kan pulang lagi ke rumah dia. Betul. Oke, terima kasih Pak Susilo. Mungkin yang terakhir apa harapannya ya dengan adanya Kelurahan Bersinar yang ada di Kota Malang ini? Silakan. Terima kasih. Jadi kalau di Kota Malang ini khususnya kita menduduki peringkat kedua gitu Mbak Citra di Provinsi Jawa Timur ini. Jadi kalau misalnya kita peringkat 2 ini harusnya satu prestasi gitu ya. Tapi ini masalah narkoba gitu. Jadi bukan prestasi yang positif gitu. Harapan kami karena kami di sini perwakilan pemerintah pusat di daerah, harapan kami bantuan rekan-rekan stakeholder semua yang ada di pemerintahan daerah maupun yang di Kota Malang untuk membantu program kami gitu, supaya kedepannya ya ini untuk kita dan anak cucu kita juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kepada masyarakat ya silahkan jangan ragu-ragu gitu ya untuk mengakses layanan-layanan yang sudah kami berikan gitu. Silakan datang, jangan ragu-ragu untuk ke kantor kami. Apapun itu bentuk informasinya, kami jamin kerahasiaannya dan kami pastikan pelayanan kami akan kami berikan yang terbaik tentunya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Susilo atas waktunya. Dan yang pastinya sukses terus untuk Kelurahan Bersinar ya. Semoga dengan adanya Kelurahan Bersinar ini tingkat penyebaran narkoba yang ada di Kota Malang bisa menurun. Seperti itu. Amin. Dah, demikianlah Sobat Mako obrolan Citra ya bersama dengan Pak Susilo, dan memang harapannya ke-57 kelurahan yang ada di Kota Malang ini bisa benar-benar mensosialisasikan Kelurahan Bersinar, dan tentunya seperti tadi yang dibilang bahwa kita adalah tingkat kedua ya, bukan prestasi tapi ini adalah masalah narkoba, dan narkoba bukan masalah diri sendiri saja, adalah masalah kita bersama. Saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.